Halo anak-anak semua, jumpa lagi bersama Pak Guru Roni di ruang belajar Pijar Sekolah. Di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, anak-anak semua sudah pernah melihat bunga bukan? Untuk mempelajari materi tentang bagian-bagian bunga ini, kita akan menggunakan konten buku digital yang sudah Pak Guru unggah di platform Pijar Sekolah. Mari kita mulai. Setelah kita menemukan materinya, mari kita belajar bersama-sama. Oh ya anak-anak, tahukah kalian, berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin bertanya, ada berapa bagian bunga supaya bunga itu dikatakan bunga lengkap? Ayo kita hitung bersama-sama. Mari kita perhatikan gambar bunga berikut ini. Dari gambar yang ada kita dapat mengetahui jumlah bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Yang kedua adalah dasar bunga. Dasar bunga berada pada bunga bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Bagian yang ketiga adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga ini anak-anak adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Bagian yang keempat adalah bakal biji. Bakal biji juga disebut sebagai calon biji dari tumbuhan inang. Yang kelima adalah putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Dan bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai dua inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Yang keenam adalah benang sari. Jadi benang sari ini merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Dan bagian yang ketujuh atau yang terakhir adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Setelah mendapatkan penjelasan, pasti anak-anak sudah dapat menjawab pertanyaan Pak Guru. Ayo, bunga lengkap terdiri dari berapa bagian? Ya, kamu benar. Mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bunga tidak lengkap. Bunga disebut bunga tidak lengkap apabila tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga, baik perhiasan maupun alat kelamin bunga. Misalkan, bunga yang terdapat pada tanaman jagung dan juga bunga yang terdapat pada tanaman kelapa. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah mencari informasi atau contoh-contoh bunga tidak lengkap yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Dan sebagai tambahan informasi, anak-anak perlu mengetahui bahwa berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunga sempurna. Jadi bunga disebut bunga sempurna jika mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Contoh bunga sempurna yaitu bunga mawar dan juga bunga matahari. Dan yang kedua adalah bunga tidak sempurna. Bunga disebut bunga tidak sempurna jika hanya mempunyai satu macam alat kelamin, yaitu
benang sari saja atau hanya putik saja. Contoh, bunga pepaya dan bunga salak. Baik anak-anak, sampai di sini dulu video pembahasan kita yang berkaitan dengan bagian-bagian bunga. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.